Selanjutnya, kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun, dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Nama ini kita temukan dari kertas lembaran $1 Amerika Serikat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Sunnah pergiliran, ya. Ayatnya surat Ali Imran 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi janganlah kita karena merasa diri ini orang beriman, karena merasa diri ini dirahmati Allah Ta'ala, lalu menuntut kepada Allah di dunia ini harus menang terus. Nggak ada ceritanya, Pak. Nggak ada ceritanya kaum beriman itu pasti menang terus, nggak ada. Ya, rumusnya adalah semua sifatnya giliran. Ya, ada gilirannya orang beriman berjaya, ada gilirannya orang kafir berjaya. Ya, itu tabiat dunia. Dunia beda dengan akhirat. Kalau di akhirat orang yang berjaya terus, orang yang senang terus. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tetapi orang yang sengsara terus, menderita terus. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau di dunia kita dikasih icip-icip, memang icip-icip menang, icip-icip kalah gitu, ya kan? Supaya apa? Supaya kita cerdas memilih mana yang kita mau pilih supaya nanti di akhirat kita dapat yang aslinya, gitu, ya. Ya nggak apa-apalah icip-icip kesulitan di dunia ini, masih di dunia, gitu. Yang penting nggak kesulitan di akhirat, ya kan? Ya nggak apa-apalah di dunia nggak icip-icip kemenangan, kejayaan. Yang penting kejayaan di akhirat nanti. Gitu. Nah, jadi sunnatut tadawul ini sudah 2 kali kita alami. Tinggal 1 lagi yang kita belum alami. Kita sudah mengalami sunat tadawul, sunah pergiliran di titik hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ini sunah pergilirannya, ya kan? Terus kita sudah mengalami sunah pergiliran yang kedua, yaitu tahun 1342 Hijriah, yang tadinya kita berjaya ribuan tahun, Allah cabut kejayaan itu, Allah cabut kepemimpinan itu, dan Allah serahkan kepada kaum kafir, sehingga umat Islam yang kalah. Nah, tinggal 1 lagi sunat tadawul yang kita nantikan, yaitu peralihan kita dari babak keempat ke babak kelima. Kapan itu? Seperti yang saya katakan tadi, wallahu a'lam bissawab. Dan kita nggak perlu sibuk nyari-nyari kalkulator, ngitung-ngitung kapan itu. Ya nggak perlu. Karena toh nggak ada yang tahu. Pada dasarnya itu semua rahasia Allah Ta'ala. Tugas kita adalah memastikan bahwa diri kita dan keluarga kita dipilih oleh Allah layak untuk bergabung dengan pasukan dipimpin oleh Amirul Mukminin fi akhir zaman Al-Mahdi. Itu yang paling penting kita lakukan. Maka memantaskan diri menjadi jundullah, menjadi tentara Allah yang nantinya digabungkan dalam Hizbullah, itulah yang harus kita lakukan sekarang. Yang kemudian saya katakan, untuk Anda tahu ciri-cirinya seperti apa jundullah itu, pelajarilah surat Al-Maidah 54, 55, 56. 3 ayat tentang pergantian generasi. 3 ayat tentang karakteristik jundullah, tentara Allah. Ya, yang kalau karakteristik ini sudah bisa kita penuhi dengan baik dan benar, dengan jujur, dengan konsisten, mudah-mudahan ketika jadwalnya tiba, Allah akan memudahkan kita untuk gabung dengan sang pemimpin yang kita nantikan itu. Ya, karena al-arwahu junudun, roh-roh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris, yang mana yang saling kenal dipertemukan, mana yang saling mengingkari bakal dipisahkan. Gitu. Jadi jangan cuma, kalau gitu kerja kita cuma nongkrong nungguin Al-Mahdi datang. Memang kalau nongkrong nungguin Al-Mahdi salah. Yang benar adalah sambil kita menanti, sambil kita menunjukkan kesungguhan kita layak bergabung dengan dia. Gitu. Dan itu harus dipenuhi kriterianya. Ya. Jangan cuma punya keinginan, angan-angan, tapi nggak ada upaya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun, dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Nama ini kita temukan dari kertas lembaran $1 Amerika Serikat. Ada lingkaran, ada tulisan The Great Seal. Seal itu artinya stempel, materai. Great itu agung atau mulia. Jadi stempel yang mulia atau materai yang mulia yang gambarnya piramida tunggal, terpotong bagian atasnya. Terus di atas piramida tunggal itu ada segitiga. Yang segitiga itu cocok jadi pucuk piramida, tapi sengaja nggak ditempel. Seolah-olah yang mengatakan dia hadir tapi belum datang, belum landing, belum install. Gitu. Di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya, mata sebelah. Sedangkan di sekitar segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis seolah-olah mengisyaratkan mata itu sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Ya.
Terus mereka tulis di bawahnya Novus Ordo Seclorum, bahasa Latin ini. Artinya apa? Novus artinya new, baru, Ordo artinya order, tatanan, Seclorum artinya sekuler, dunia, yang berarti Novus Ordo Seclorum maknanya New World Order, tatanan dunia baru. Sebuah dunia di mana semua populasi planet bumi akan dimasukkan dalam kotak piramida tunggal ini, mengerucut kepada pimpinannya, pucuk pimpinan piramida itu yang simbolnya bermata sebelah. Yang bagi kita umat Islam, simbol mata sebelah siapa? Dajjal. Ya. Sesuai hadis Nabi, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Terus mereka tulis lagi di atasnya, lagi-lagi bahasa Latin, Annuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui, telah meridhoi berbagai upaya-upaya kami. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bangunan ini, Novus Ordo Seclorum, New World Order ini adalah sebuah persembahan untuk sang ilah, sang Rabb, sang Tuhan mereka, si Dajjal, ya kan? Yang berarti ini sebuah tatanan kehidupan yang seluruh fondasinya itu berfondasikan kekufuran Dajjal. Sehingga kita mengatakan bahwa New World Order, tatanan dunia baru ini, tiada lain adalah sistem Dajjal. Sistem Dajjal. Apa maksudnya sistem Dajjal? Sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka yang bernama Dajjal. Dan perlu Anda ketahui, para orang-orang kafir dunia sekarang yang kelas-kelas atasnya, yang kaya raya, yang pemuka-pemuka negara-negara besar ya, mereka itu sudah mulai melansir gagasan yang mereka kasih nama The Great Reset. Tolong catat, Great itu artinya megah ya, Reset itu reset. Anda tahu reset kan? Kalau seandainya HP kita udah mulai macet kan, mesti di reset kan, set ulang gitu. Nah jadi mereka ngumpul Pak di Davos di Swiss tiap tahun sekali. Tahun 2020 kemarin ketika Covid lagi rame-ramenya, bulan Juli mereka ngumpul di Davos nih, orang-orang kaya dunia, Yahudi-Yahudi ya kan, pemuka-pemuka berbagai negara. Terus mereka melontarkan gagasan namanya Great Reset. Dunia udah kacau secara ekonomi gara-gara Covid. Dunia udah kacau secara sosial gara-gara Covid, ya kan? Maka inilah saat yang tepat untuk melakukan Great Reset, penataan ulang dunia ini besar-besaran. Nah, Great Reset itu apa? Ya intinya ini, New World Order. One totalitarian global government. Pemerintahan global dunia yang totaliter. Tahu totaliter artinya apa? Totaliter itu artinya otoriter, ya kan? Jadi nanti nggak ada nih batas-batas negara, udah nggak ada. Semua dunia itu jadi satu, pemerintahnya satu Pak. Dan semua penduduk dunia harus taat sama titah perintah dari pemerintahan tunggal itu. Nah ini latihannya nih, 3M ini latihannya. Kalau 3M ini pada tunduk, ya kan? Nah nanti bikin apa aturan-aturan berikutnya gampang. Ya makanya jangan main-main dengan ini nih, ya kan? Kalau saya niatnya cuma dua, pakai ini supaya kalau ada orang yang parno, kita tetap bisa ngobrol, ya kan? Orang parno kan kalau lihat kita nggak pakai ini kan udah jauh-jauh kan, gitu ya udah kita pakai aja demi bisa ngobrol. Karena tugas dai itu adalah ngobrol, ngajak orang ke jalan Allah. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kalau ngelihat tanda-tanda ada orang-orang yang nantinya narikin 250.000, nah orang-orang kayak gini mesti diwaspadai nih, ya kan? Nggak rela uang kita keluar untuk mereka, nggak rela. Mending kemana? Ke negara mereka, bukan negara yang katanya ini sedang berlangsung, yang negara pribadi-pribadi, kantong-kantong pribadi. Nauzubillah. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, The Great Reset ini disebarluaskan sekarang Pak. Gagasan ini dahsyat sekali. Anda buka deh internet. Salah satu slogannya The Great Reset ini adalah You will own nothing and you will live happily. A day